Oke, izin saya share screen Bapak dan Ibu. Ya, topik kita hari ini adalah luka infeksi ya Bapak dan Ibu ya. Ya, luka infeksi. Jadi saya kenalkan juga dengan Mas Arifin, ini saya ya. Namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Jadi foto yang kita sampaikan ditampilkan pada materi ini ya merupakan dokumentasi medis yang digunakan untuk tujuan edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan ya. Identi- Identitas pasien telah disamarkan atau dihilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan. Materi ini hanya bertujuan untuk referensi edukatif dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan diagnosis atau saran medis profesional. Penyebaran atau penggunaan ulang foto di luar konteks materi ini tanpa izin dilarang dan dapat melanggar aturan privasi serta hukum yang berlaku. Jadi Bapak dan Ibu ya kami harapkan gunakan materi ini secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Mekovacin Academic ya. Oke. Namun sebelum kita bahas, kita harus paham dulu nih Bapak Ibu terkait tentang epidemiologi dengan luka kronis. Kita tahu bahwa luka kronis ya ternyata secara populatif ya itu semakin lama semakin meningkat Bapak Ibu ya. Sekitar 2%-nya ya dari total populasi itu meningkat ya Bapak Ibu luka kronisnya. Jadi bayangkan berapa banyak kasus luka di Indonesia ya atau di secara global ya, peningkatannya sebanyak 2% setiap tahunnya. Cukup tinggi dan cukup banyak ya kasusnya. Kemudian sekitar 60% ya katanya pasien dengan luka kronis itu pasti ada yang namanya biofilmnya. Nah, kalau kita ngomong biofilm kan ini kolonisasi bakteri gitu Bapak Ibu ya yang menghambat proses penyembuhan, yang menjadi nanti terjadinya wound infeksi ya. Kalau nggak ditanganin otomatis ini memperparah kondisi si lukanya. Jadi memperparah juga kualitas hidup pada pasiennya ya karena harus dirawat dan sebagainya. Kemudian katanya lagi ya, kalau sudah terjadi infeksi ya 2 sampai 4 kali ya akan terjadi amputasi ya karena infeksinya tersebut. Ya. Jadi waspadain ya luka-luka. Oh ini dianggap yang remeh dan sebagainya ya. Jangan dianggap remeh luka-luka ya. Baik masih masih kecil dan sebagainya. Nah, kalau sudah infeksi membutuhkan penanganan yang lebih tepat dan komprehensif. Nah, katanya lagi ya, prevalensi atau semakin lama semakin meningkat, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes ya. Dan ini merupakan salah satu ya challenge ya atau tantangan secara global. Bagaimana pasien-pasien dengan aging populasi atau pasien-pasien dengan geriatri, lansia, jangan sampai terjadi luka. Kalau sudah luka, jangan sampai nggak tertanganin. Kalau nggak tertangani jadinya infeksi dan meningkatkan amputasi 2 sampai 4 kali lebih besar. Ya, jadi harus cek di sekitaran Bapak dan Ibu semuanya ya untuk kondisi-kondisi hal tersebut jangan sampai terjadi. Nah, tadi ngomong bahwa 60%-nya luka kronis diakibatkan adanya biofilm. Benar Bapak Ibu ya? Nah, ini merupakan salah satu formation pembentukan biofilm. Jadi biofilm itu adalah kumpulan Bapak Ibu, kumpulan kolonisasi ya yang saling berkumpul bersinergi ya di suatu permukaan luka. Jadi kalau misalnya ada luka pasti akan muncul namanya biofilm. Nah, biofilm ini ya muncul nggak kucuk-kucuk ya, mulai dia migrasi dulu sudah ada nih bakterinya, terus mulai berkembang buat kolonisasi ya. Kalau sudah kolonisasi nanti baru muncul tuh biofilmnya saling berkomunikasi ya. Kemudian kemudian apa namanya membuat lapisan ya. Lapisannya dikenal dengan nama lapisan IPS atau extra polymeric substance ya. Udah ngelapisin semuanya, semakin lama semakin matur ya, semakin banyak biofilma pertumbuhannya. Kemudian baru dia seperti jamur ada sporanya. Nah, sporanya itu akan keluar lagi, membentuk lagi terus-menerus biofilm pada suatu permukaan luka. Ya, jadi biofilm itu akan terus muncul. Kalau misal sudah muncul biofilm, ya lapisan ini kalau enggak dia dihancurkan, dia enggak akan mati si mikro bioburdennya ini atau bakteri ini yang sudah kolonisasi. Jadi kalau mau dikasih maupun antiseptik, antibiotik, antimikroba,
dan sebagainya. Kalau ini nggak dihancurkan, nggak akan selesai. Malah terjadi nanti peningkatan infeksi kontinumnya pada pasiennya. Otomatis akan mempengaruhi nih peningkatan infeksi pada lukanya. Nah, katanya 78,2% ya terjadi nih penumpukan biofilm pada luka kronis. Ya, nggak hanya pada luka kronis saja, ya biofilm ini akan muncul juga pada luka akut. Ya, menurut data katanya 6% pada luka akut akan terjadi pembentukan biofilm. Kemudian 1.000 kali resistensi. Ya, artinya apa? Kalau misalnya dia biofilm ini nggak diatasin, nggak diangkat, nggak dicegah, ya, otomatis ini jadi resistensi. Kenapa jadi resistensi? Karena kita mau kasih antibakteri dan sebagainya nggak akan masuk gitu, karena dia terhalang dari si lapisan tersebut. Makanya ini menjadi solusi ya salah satu pasien dengan infeksi cek ada biofilm atau enggak. Nah, banyaknya bakteri yang kolonisasi ini ya, sebagian besar itu terjadi adalah si bakteri normal pada tubuh kita, yaitu Staphylococcus aureus. Dan ini pada pasien-pasien luka kronis itu sekitar 79,4% akan terjadi pembentukannya. Ya, peningkatan bioburdennya atau bakterinya ya cukup tinggi ya. Tidak hanya pada pasien dengan bakteri gram positif aja ya, gram negatif juga sering nih muncul ya. Salah satunya ada Pseudomonas ya, kemudian E. coli ya, itu sering muncul pada kondisi luka. Kalau misalnya kita cek bakteri kulturnya muncul si bioburdennya ya, ini menyebabkan infeksi pada si kondisi si lukanya. Nah, IPS yang mana? Yang ini Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat gitu ya. Nah, IPS yang ini nih Bapak Ibu, nih IPS. Ya, nih IPS. Ini lapisan nih. Jadi bakteri ini seperti kita nih. Jadi kalau ketemu dengan temennya, dia saling ngobrol, ada jalur komunikasi, kemudian saling berkumpul ya. Ini berkumpul ya, berkolonisasi. Sudah berkolonisasi dia membuat mutasi. Jadi membuat lapisan untuk melindungi diri dia. Nah, melindungi diri itu karena nama IPS tadi, extra polymerase substance tadi. Nah, ini kalau nggak dihancurin ya tadi dia nggak akan hilang sama sekali. Jadi tetap gitu bakterinya, nggak selesai-selesai. Yang menyebabkan luka infeksi ya semakin lama tahapannya semakin meningkat. Ya. Terus gimana caranya gitu ya? Nah, kalau sudah jadi infeksi juga ya ternyata mempengaruhi. Salah satunya apa? Biaya yang dikeluarkan. Ya, ini penelitian dari Dias katanya pada luka kronis ya. Ini di penelitian di Spanyol menghabiskan biaya hampir 35 juta euro atau sekitar 42 juta USD ya di tahun 2015 hingga tahun 2017. Ya. Kemudian penelitian dari Mukti ya Bu Ida dan saya ngelihat nih, kita ngelihat berapa banyak sih pasien dengan diabetik gitu ya, dan saat dia sembuh berapa yang dikeluarkan biayanya. Dan didapat bahwa kalau misalnya pasien dengan ukul sakit diabetikum atau UKD gitu ya, dia menghabiskan biaya kurang lebih 864 hingga 1.188 USD ya, dengan lama perawatan 11 sampai 18 minggu. Masih dalam kategori 12 sampai 20 minggu untuk luka kronis gitu ya, menghabiskan untuk biaya sekitar 864 hingga 1.000 USD. Berapa banyak kira-kira tuh Bapak Ibu? Nah, tinggal hitung ya, sekarang kalikan 18 atau 20 ribu gitu ya. Nah, berapa banyak duit yang harus dikeluarkan pada pasien-pasien dengan luka kaki ya. Maka dari itu ya, kok sudah jadi infeksi, nah otomatis lebih tinggi biaya yang akan dikeluarkan oleh si pasien tersebut. Nah, ternyata ya Bapak Ibu ya, kalau kita ngomong tadi gimana sih bisa terjadi ini IPS ini, kemudian kok bisa menghambat, kok bisa jadi lukanya jadi infeksi. Nah, ternyata ada tahapannya nih Bu, Bapak dan Ibu, sebelum terjadi luka infeksi. Nah, tahapan ini kita ambil dari wound infeksi kontinum ya, dari UAE ya, wound infeksi institute ya. Katanya ya, yang dilihat kalau lukanya terjadi infeksi akibat peningkatan mikrobiologi atau microbial burden atau kolonisasi bakterinya atau kumannya. Semakin semakin lama semakin meningkat, otomatis infeksi akan terjadi. Ya, mulai dari mana? Mulai dari tahapan kontaminasi. Ya, kalau kita lihat di sini kontaminasi bahwa mikroorganismenya itu sebenarnya
mikroorganisme normal atau bakteri normal yang ada di tubuh kita. Ya, namun belum secara pertumbuhan belum signifikan. Kalau belum signifikan pertumbuhan berarti belum ada reaksi terhadap manusianya, belum ada reaksi terhadap eh, penyembuhan lukanya. Kemudian kalau di sini nggak tertanganin ya kontaminasinya, kemudian baru buat kolon-kolon dia, ya koloni atau grup-grup kecil, ya berarti sudah ada peningkatan si mikroorganismenya, namun belum ada reaksi terhadap manusianya, belum ada reaksi terhadap proses penyembuhan luka. Kalau di sini nggak tertanganin, baru namanya muncul reaksi lokal. Tandanya apa? Dolor, kalor, rubor, gitu ya, panas, bengkak, nyeri, gitu ya. Nah, itu baru muncul namanya lokal wound infeksi karena sudah ada peningkatan bioburdennya ya atau bakterinya atau mikroorganismenya. Nah, di lokal infeksi ini dibagi ya. Ada bentuknya covert, ada bentuknya overt. Ada yang nampak, ada yang nggak nampak gitu ceritanya. Kalau misal covert dan overt. Yang nampak gimana? Ya, salah satunya apa? Terjadi tuh kemerahan. Ini eritema gitu ya. Ini eritema. Ya, kemudian si lukanya sudah mulai breakdown, sudah mulai apa namanya? Semakin true ya, semakin jelek. Kemudian keluar cairan lukanya ya atau eksudatnya kalau di over sudah mulai berubah menjadi prulen gitu ya. Eritema semakin lama semakin luas, ya hangat, bengkak dan sebagainya. Kemudian muncul bau. Kalau misal di over. Kalau covert ada muncul namanya bleeding atau perdarahan, ya atau hipergranulasi, ya atau peningkatan jumlah eksudatnya sudah mulai muncul. Ini nggak tertangani ini di sini nih, dibiarin aja lukanya. Kemudian berubah menjadi spreading infeksi. Ditandai dengan apa? Peningkatan si eritema mengindurasi. Ini eritemanya lebih dari 2 sampai 4 cm mulai dari tepi luka. Ini lebih nih. Ya, atau pasien-pasien dengan tanda selulitis. Ini merupakan tanda spreading infeksi. Ya, ini Bapak Ibu ya, spreading infeksi. Ini contohnya nggak tertanganin, otomatis sudahlah jadi sistemik infeksi. Pasiennya udah malaise, ya, kemudian lemes, letargi, gitu ya, kemudian nggak nafsu makan, ya mual, ya muntah, gitu ya, atau demam, gitu ya, berkepanjangan. Nah itu sudah mulai dari sistemik infeksi pasiennya. Nah, untuk memutuskan rantai ini, kita harus tahu dan paham bagaimana cara perawatannya. Ya, yang pertama kita cek perawatannya. Nah, di wound infeksi manajemen yang ngasih tahu nih, ternyata untuk perawatan pasien dengan infeksi ya butuh yang pertama dilakukan wound cleansing. Jadi cuci lukanya, ya, kemudian dilakukan debridement, kemudian cuci lagi. Jadi cucinya ada tuh dua kali nih Bapak Ibu, dua tahapan. Ya, dengan cuci yang pertama dengan antiseptik ya atau dengan normal salin, lakukan debridement ya atau dengan mechanical autolytic dan sebagainya. Kemudian dicuci lagi menggunakan antiseptik yang ada surfaktannya. Ya, kemudian baru ditutup. Tutupnya cari apa? Cari yang mengandung bahan-bahan mengandung antimikrobial. Tujuannya ngapain? Kita cegah dan kita atasin ya lukanya biar tidak terjadi infeksi. Ya, jadi mulai dari tahapan paling dasar nih, cuci, debridement, cuci lagi. Nah, kadang kita kalau ngerawat luka nih lupa nih untuk dicuci lagi habis lakukan debridement ya. Jadi langsung dibalut. Nah, sekarang ada muncul yang terbaru nih. Jadi harus cuci dulu nih, baru dibalut lukanya. Oke, dari wound use antiseptik ini ya dari konsensus ini menerangkan bahwa ternyata yang digunakan tuh beberapa jenis cairan pencuci luka untuk pencucian luka, baik yang bentuknya ada antimikrobanya maupun yang tidak, gitu ya. Di sini dijelaskan nih ya dari si tap water ya bentuknya dia no toxic, no steril, jadi kemnya susah nih, gitu ya. Kalau kita pakai tap water otomatis akan menambah beban luka gitu ya karena tap water kita atau air keran kita kan tidak bisa dikonsumsi gitu. Kemudian yang paling gampang gitu yang mudah itu ada normal sahlin ya atau sterile water itu untuk yang apa namanya cairan pertama. Kemudian baru cuci lagi setelah diberi cuci lagi menggunakan yang ada mengandung antimikroba gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga menjelaskan ya therapeutic wound cleansing ya bagaimana
si cara cucinya ya. Begitu juga yang jurnal yang terbaru ini tahun 2025 ya, yang baru keluar kalau nggak salah saya 2026 maaf Ibu 2026 ngasih tahu kalau kita mau cuci luka, kalau kita menggunakan antiseptik atau antiseptik surfaktan harus melihat dulu nilainya ya, ada nilai BI, ada nilai TBI. Bedanya di mana? Bedanya nih sama-sama ngelihat apa konsentrasi gitu Bapak Ibu. Semakin tinggi nilai BI-nya, otomatis dia eh, nggak toksik terhadap sel tubuh manusia dan bisa aman digunakan dan sebagai antimikroba dengan spektrum yang luas. Artinya apa? Dia bisa digunakan untuk eh, eh, jamur, ya, kemudian virus, kemudian bisa digunakan untuk bakteri gram negatif, positif, gitu Bapak Ibu. Dan di sini dilihat dari nilai TBI ya, ini nilai BI yang paling tinggi, yang lebih dari satu gitu ya, adalah si oktanidi dengan PHMB. Nah, berarti ini aman digunakan ya untuk cairan pencuci luka. Kemudian dari jurnal yang tahun 2006 yang di CDCD ini ya masih tahu ternyata ada juga dilihat dari nilai TBI. Nah, ini nilai TBI. Nilai TBI ini atau therapeutic index ya, atau bisa juga dikatakan BI tadi ya, biocompatible index, ngasih tahu nih ternyata TBI atau BI ini ngelihat ada perbandingan konsentrasi ya terhadap eh, sel manusianya ya, toksik atau enggak, dan konsentrasi dari bisa digunakan untuk membunuh bakteri. Ya, semakin baik dia membunuh bakteri, nilai TBI-nya semakin tinggi. Ya, yang baiknya apa? Lebih dari satu idealnya untuk sebagai cairan pencuci luka. Ya, artinya apa? Dia efektif ya untuk menghambat membunuh bakteri, kemudian low sitosik, berarti aman terhadap sel tubuh manusia jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Gitu Bapak Ibu. Kemudian di jurnal CDC ini yang terbaru lihat juga ternyata banyak sekali cara-cara pencuci luka yang di sini ngasih tahu ternyata cairan cuci luka yang asidik ya yang pH-nya sekitar 4 sampai 5 ternyata nih baik digunakan. Gunanya apa? Untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi kalau bisa cuci luka menggunakan pH cairan yang 4 sampai 5 ini aman digunakan. Kenapa? Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, otomatis menjaga si barier tetap aman. Namun kalau misalnya lebih kecil ya di bawah 4 3 2 1 otomatis akan mengganggu nih. Salah satunya apa? Membuat iritat ya pada si kulitnya atau si jaringannya. Ya, karena terlalu asam. Jadi yang baik itu 4 sampai 5,5 untuk cairan pencucinya. Kalau misalnya Bapak Ibu buka yang mau digunakan. Kalau lebih tinggi, otomatis itu akan mempengaruhi ya dari si lukanya karena terlalu basah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ternyata nilai TBI-nya yang aman ya terkait tentang bisa digunakan sebagai wound cleanser ya atau cairan pencuci luka ya. Ada si lihat TI-nya ya bisa dilihat berdasarkan dari bakterinya. Di sini berdasarkan dari bakteri E. coli, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, kemudian Staphylococcus aureus. Jadi ada 4 bakteri yang dinilai ya untuk si lihat nilai TI sama TBI-nya. Ya, tinggal Bapak Ibu nanti cek untuk cara mencuci luka Bapak Ibu yang gunakan modelnya apa. Ya, kemudian cara cuci lukanya ya. Jadi cucinya itu ada 3 zone ya. Jadi lukanya, tepinya, kemudian sekitaran lukanya. Ya, jadi minimal itu dari zona paling luar itu sekitar 20 cm. Jangan lukanya aja, namun sampai bersih sekitarnya. Jangan sampai enggak. Ya. Kemudian di jurnal ini juga ngasih tahu nih tahun 2005 katanya ya wound cleansing gitu ya solution antimicrobial properties ya compare untuk apa? Untuk wound infeksi manajemen katanya. Karena apa? Untuk mencegah biar atau untuk mengatasi pasien-pasien dengan luka infeksi. Jadi cari cara pencuci lukanya. Nah, caranya kita cek dulu nih Bapak Ibu sebelum kita menggunakan antiseptik.
ya, atau gentle antiseptik. Kita cek pasiennya, mulai dari wound bednya, peri-wound dengan surrounding skinnya. Ada nggak tanda-tanda simptom dari wound infeksi kontinumnya? Misalnya dari lokal infeksi, spreading sama sistemik. Kalau ada, gitu ya, cek lagi nih, yes gitu kan? Apakah ada tuh peri-wound visual kontaminasi debris non-viable tissue atau jaringan mati? Kalau ada, baru kita menggunakan cairan yang ada surfaktannya, yang ada antiseptik, ada surfaktannya. Kenapa? Karena antiseptik bisa menghalau bakteri, kalau surfaktan bisa mengangkat dari si sisa-sisa dressing, si sisa dari si jaringan mati atau sudah pada permukaan lukanya. Jadi dia lebih bersih. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau dia nggak ada jaringan matinya atau non-velvet tissue, bisa menggunakan antiseptik saja yang tidak menggunakan surfaktan. Gitu. Kalau jadi bisa berdasarkan si algoritma ini. Ya, saya ambil dari si jurnal ini. Konsensus ini, Bapak Ibu tinggal cek nanti konsensusnya. Ya. Kalau misalnya lukanya healingnya stuck gitu ya. Ada nggak healing stuck? Was healing style gitu kan? Bisa antiseptik. Kalau misalnya nggak, bisa cek si jenis cairannya juga. Kemudian Yunani juga mengatakan ini beberapa jenis cairan cuci luka ada kategori nilai pH-nya, konsentrasinya, kemudian nilai TI-nya. Jadi nilai TI yang baik adalah lebih dari satu yang low toxic dan bisa diaman digunakan untuk jangka waktu yang aman. Karena apa? Ramah terhadap si sel tubuh manusia. Ya, ini ada beberapa cairannya. Propertinya sudah dibedakan juga ya. Ada surfaktan, ada antimikroba atau antiseptiknya. Tinggal Bapak dan Ibu buka nanti tinggal cek gratis ya di Wood International. Ini beberapa jenis cairan juga. Ada colchicine, citric acid, gentle soap gitu ya. Kemudian ada hippuric acid ya, normal saline, octinidim, providiniodin sama hipochlorite acid. Ya, atau kalau di sini ada betain ya atau PHB. Ini cara pencuci luka yang dilihat berdasarkan TI TBI-nya gitu Bapak Ibu dan pH-nya ini yang bisa digunakan ya untuk menghalau infeksinya. Ya, terutama pasien-pasien dengan luka infeksi. Kemudian juga ada cara cuci luka. Ini Bapak Ibu pasti sudah familiar ya sama cuci luka. Ini merupakan antiseptik ya, bahannya alami. Ya, kemudian kalau kita lihat dari si apa namanya efektivitasnya gitu ya di beberapa mikroorganisme ya, kandida berarti ada fungi ya, kemudian ada bakteri positif negatif ya, gram negatif positif, kok terpapar lebih dari 5 menit itu semua bakterinya lebih dari 99 ya, itu langsung mati. Ya, jadi cuci lukanya jangan di siram-siram udah 1 menit ya, tapi seperti kita mandi ya, seperti kita mandi. Jadi lebih cepat untuk pencegahan pertama sebelum terjadi lukanya infeksi. Ya, ini cuci lukanya. Jadi seperti kita mandi Bapak Ibu ya. Jadi boleh sekalian dimasas gitu ya untuk membantu mengeluarkan si eksudatnya. Ya, nih seperti kita mandi mulai dari tadi ya lukanya gitu ya sekitarnya 20 cm periwound, kemudian baru si lukanya ada 3 zona. Jadi nggak hanya lukanya saja yang dicuci. Gitu. Oke. Nah, yang kedua, tadi kan sudah cuci tuh cleansing. Yang kedua, debridement. Ya, kita tahu bahwa membersihkan dasar luka gitu ya. Dari yang hitam harus cari warnanya yang merah. Ya, untuk membersihkan dasar luka, Bapak Ibu banyak caranya. Ya, di sini saya ambil dari Tim Mars ya. Ini merupakan salah satu yang paling up to date gitu ya. Karena ada repair dengan social and patient relative factor dan bisa digunakan. Karena apa? Pasien-pasien kita pasti apa cenderung ada Heron, nggak mau apa dan sebagainya. Nah, itu butuh ternyata untuk mendengarkan pasien terkait tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan mempengaruhi proses penyembuhan luka. Kemudian juga untuk menambah, mempercepat proses penyembuhan luka berarti butuh namanya repair ya. Salah satunya yang bisa kita lakukan. Tujuan apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup ya pada pasien dengan luka. Ya, jangan sampai terjadi infektif tadi. Kemudian yang ketiga ya, udah cucinya tadi ya dengan cairan yang sama, jenis antiseptik yang ada surfaktannya, kemudian baru ditutup. Nah, tutupnya menggunakan antimikroba. Nah, kalau kita lihat antimikroba, sekarang tidak digunakan lagi ya topikal antibiotik ya, karena meningkatkan resistensi. Nah, WHO sudah warning-warning ini ya pada tahun 2020.
2014. Karena biaya DFU semakin tinggi, berarti butuh untuk penanganan dressingnya. Karena rata-rata biayanya juga cukup tinggi tadi Bapak Ibu ya. Dari Spanyol ya, kemudian dari kita melihat bahwa butuh sekitar 800-an sampai 1000 ya untuk sekali pasien datang dengan luka sakit diabetikum. Jadi dibutuhkan adalah balutan yang mengandung silver salah satunya untuk biar cepat ngatasin si infeksinya. Namun di Indonesia silvernya agak susah nih Bapak Ibu. Susah pertama mahal harganya gitu ya. Kemudian susah didapat juga. Nah, makanan itu kita buatlah jenis silver. Nah, Bapak Ibu sudah familiar untuk Mecofagin silver. Nah, ini merupakan topikal silver ya yang dikeluarkan dari Mecofazin yang Mecofazin silver dengan colloidal silver 50 ppm. Jadi lebih kecil si konsentrasinya. Jadi kalau lebih kecil dia lebih cepat attach membunuh si mikrobanya. Jadi setelah dicuci tadi ya untuk mengangkat si IPS tadi dengan cairan antiseptik, dicuci ya, kemudian dikasih si Mecofagin silver ini ya sebagai topical dressing primernya untuk membantu mencegah dan mengatasi luka dengan infeksi. Gitu. Kalau kita lihat dari beberapa mikroba baik jamur ya gram positif negatif dia kalau terpapar lebih gitu ya 24 jam kalau kita penggunaan per 3 hari gitu per hari berarti 24 jam aja sudah banyak nih mati bakterinya gitu ya negatif positifnya dan si jamurnya apalagi dipakai dengan waktu eh, 3 hari berarti sudah hilang sudah habis gitu. Jadi ini menjadi solusi terbaik untuk mencegah luka yang infeksi dengan menggunakan silver dressing dari Mecofagin karena ppm-nya lebih kecil. Jadi lebih cepat untuk mendistrupsi si bioburdennya. Ya, ini pasiennya yang kita gunakan pasien dengan adanya spreading infeksi ini ya udah discharge ya. Kemudian ada jaringan matinya, cuci awal dengan sabun, kemudian debridement, ya, kemudian cuci lagi menggunakan antiseptik yang ada surfaktannya. Kemudian baru dirawat menggunakan Mecofagin hingga tanda infeksinya selesai. Ya, ini kasus kita, Bapak dan Ibu, ini kasus yang dari Mecofagin akademik ya, dari beberapa teman-teman Mecofagin akademik. Pasiennya ya, ini 60 tahun dengan DFO, gula darah 200 miligram, kemudian leukositas 10.000, lukanya berongga, cairannya banyak ya. Kemudian pasiennya on OAD dan antibiotik. Kemudian intervensinya dilakukan pencucian ya, kemudian Mecofagin silver, HMB, ya, kemudian kasar dan fiksasinya. Ini kita lihat ada videonya juga, Bapak dan Ibu. Nah, lihat cairannya sudah discharge, sudah berubah menjadi purulen. Ya, berarti sudah lokal infeksi nih. Nah, kalau kita ngelihat tandanya, hah, gitu ya. Bapak Ibu lihat ini sudah naik nih segini ya. Ini tanda infeksinya. Eritemanya sudah lebih nih dari ini lukanya tiba-tiba di sini keluar. Berarti sudah ada namanya spreading infeksi. Ya, cairan diserat ya, lukanya yang di sini ini Bapak dan Ibu. Terus mana lagi? Di sini ya, keluarnya di sini, sorry. Yang ini cairannya. Berarti ini berongga nih dari sini kemarin nih. Ya, ini dia keluar. Nah, karena nggak keluar terjebak jadi dia buka jalan lagi gitu ya. Nah, jadi tandanya di sini. Tanda si spreading infeksi. Nah, penanganannya gimana? Lihat pasiennya. Tadi kan semakin bertambahnya aging populasi, wound crownnya semakin meningkat. Pasiennya sudah aging population, berarti sudah geriatri tandanya. Ya. Kemudian gula darahnya sewaktu 200 miligram, berarti makanya dia lagi cepat naik, ya, karena si gula darahnya. Karena kalau misal gula darah semakin lama semakin tinggi atau meningkat, pembuluh darah juga sikositasnya semakin lama semakin mengental. Jadi kalau misal ada luka terbuka seperti ini menjadi jalan masuk bakteri masuk buat ke sistemiknya. Jadi makanya ini naik nih. Ya. Kemudian ada antibiotik. Nah, kalau untuk penanganan antibiotiknya ya pasiennya harus ngapain nih? Cek dulu kultur ya agar tepat ya kultur luka. Tujuannya apa? Untuk tepat bakterinya, tepat antibiotik yang diberikan targetingnya.
Jadi penanganan infeksinya untuk pasien dengan spreading lebih cepat. Kemudian pasien udah OAD, ya, sudah menggunakan obat anti diabetes. Berarti yang dicek apa lagi? Adalah si pola makannya. Makannya seperti apa? Karena pasien udah OAD, gula darah masih 200 nih. Ya, otomatis cek pola makannya. Ada nggak masih minum manis, ya kopi, teh dan sebagainya, atau minum makan makanan kue basah dan sebagainya, atau cemilan, ya, atau double karbonya makannya. Mungkin makan nasi plus Indomie goreng, atau makan nasi plus singkong, atau makan nasi plus kentang sambel gitu ya. Nah, itu cek lagi pola makannya. Karena apa? Kalau sudah minum OAD, pola makan oke, otomatis gula akan turun. Kemudian salah satunya juga bisa apa untuk menurunkan gula? Olahraga. Biar dia bergerak. Caranya apa? Ya, jalan kaki misalnya, ya, sekitar rumah, ya, untuk apa? Untuk membantu keringat dan sebagainya, ya. Stres olahraga itu untuk menurunkan si kadar gula darahnya. Ya, kalau untuk lukanya, ini ada spreading gitu ya. Tadi kan spreading bisa menggunakan cuci dulu semuanya. Boleh nggak diirigasi dalamnya? Boleh. Jadi irigasi yang ini ya pakai gentle antiseptik ya, masukkan dalam syringe atau spuit, kemudian baru dikeluarkan lagi. Masasnya jadi dia dialirkan. Jadi alirkan dari sini ke jalan keluarnya untuk si masasnya. Dari sini kemari. Cek jalan keluar yang mana. Ya, apa kemari, apa kemari. Ya, jadi cek sekitarnya nih, pulir, 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 keluarin. Ya, jadi jangan diginiin, tapi puter ya untuk membantu dia. Puter, keluarin ke jalan keluarnya. Untuk keluarin si cairannya. Kemudian ya setelah dikeluarkan irigasi tutup menggunakan silver. Sudah oke. Namun karena dia sudah ada tanda seperti infeksi, berarti tutupnya batasnya sini nih. Cek batas merahnya sampai sebatas mana. Kalau merahnya di atas lagi, berarti cek batas merah ya sampai akhir ya. Kemudian cek di papasasi ya ada hangat atau enggak. Ya batas hangatnya itu dikasih tanda, kemudian baru kita balutnya sebatas itu. Ya, kemudian nanti besok tinggal dibuka dievaluasi. Turun nggak ininya si merahnya? Kalau nggak turun cek gula darahnya masih tinggi nggak? Antibiotiknya sudah berapa lama yang digunakan sebelumnya? Ya, kalau lebih 2 minggu, berarti Bapak Ibu harus melakukan kultur. Ya, agar si kualitas hidup pada pasien dengan si luka infeksinya tertangani dengan baik. Ya, itu kasus yang pertama. Oke, kasus yang kedua. Kasus dua. Ini kasus dua dari pasien dari teman Mekovajin lovers juga, Mekovajin akademik ya, Ibu Aisyah ya. Kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, Mekovajin Asia. Sorry, Ibu Aisyah ya. Ini salah satu kasusnya. Pasiennya 48 tahun. Ya, udah luka 2 bulan akibat DFU. Gula darah cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, 283. Otomatis infeksi cepat masuk. Lukanya udah bengkak jelas. Ya, udah jaringan mati, eksudata pulen sudah discharge. Ya, kita lihat dari lukanya. Ada eritema ada. Di lukanya eritema segini nih. Berarti sudah lebih dari 2 cm. Berarti sudah masuk ke spreading infeksi. Ya, kemudian bengkak nih, ini bengkak semua. Ini bengkak. Ya, karena kondisinya di mata kaki yang dicek adalah pertama pasien ada riwayat GOUT atau enggak. GOUT. GOUT atau RA. Ya, kalau misalnya RA asam uratnya sama itunya aman, ya, berarti cek takutnya ini mengarah ke cancer. Ya, karena kita nggak tahu nih tiba-tiba jadinya bengkak seperti ini kan gede sekali ini kita takutkan. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal boleh rujuk untuk penanganan si cancernya. Takutnya kalau mau dicek lebih lanjut gitu Bapak Ibu. Nah, untuk si lukanya cuci gimana? Sabun cuci luka. Ya, oke. Kemudian kasih Mecovacin Silver.
Sebagai penanganannya berarti harus di segini nih tutupnya. Cek merahnya. Kalau batasnya sampai segini, berarti ini tutupnya. Ya, tutupnya setengah. Untuk ngurangin infeksi bengkaknya. Otolisis dulu, kita lihat nanti perkembangannya. Sambil kita cek karena gulanya tinggi, cek OAD-nya. Ya, pasiennya OAD-nya apa? Ya, ada nggak antibiotiknya? Kalau belum ada, berarti kultur dulu untuk dapat antibiotiknya yang sesuai. Ya, paling penting tuh GOT-nya ada atau enggak ya untuk melihat tuh kita. Takutnya tiba-tiba dia punya GOT. Oke. Ini ya, tadi ya cek ada GOT atau enggak, tinggal nanti penanganannya seperti apa. Tadi sudah kita bahas ya. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk diskusi kita tentang wound infeksi ya. Kemudian untuk beberapa kasus ya, ada dua kasus tadi ya. Dengan usia 63 tahun dengan usia 48 tahun. Oke, itu saja dari saya Bapak dan Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.